Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deviniza Khairofik dengan NIM 400-305-206-50136 dari kelas Sipil Bangunan Gedung G1, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Orti Anidisari dengan NIM terakhir 020 dan juga rekan saya M. Devin Ihza Jairofik dengan NIM akhir 136 dari kelas Bangunan Gedung atau G1 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Di sini kami akan menjelaskan pengerjaan UAS Statistika Regresi. Kode soal 8. Diketahui data untuk jumlah pekerja adalah X1, lama waktu pengerjaan proyek adalah X2, dan biaya yang dikeluarkan adalah Y, adalah sebagai berikut. Pertanyaannya nomor 1, tentukan persamaan regresinya. Pertanyaan nomor 2, jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pengerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, berapa biaya yang dikeluarkan? Pertanyaan nomor 3, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari hasil persamaan regresi tersebut? Untuk soalnya, jumlah pekerja 8, 9, 10, 11, 12. Lama waktu pekerjaan 21, 16, 11, 9, dan 6. Biaya yang dikeluarkan dalam rupiah 168, 144, 110, 99, 72. Catatan, biaya akhir dalam rupiah dikali 100.000 pada saat mencari persamaan regresi tidak perlu dikali untuk memudahkan perhitungan. Kita ke nomor 1 dulu, yaitu mencari persamaan regresi. Di sini saya membuat tabel dulu, tabel X1, X2, Y, X1 kali Y, X2 kali Y, X1 dikali X2, X1 kuadrat, dan juga X2 kuadrat. X1 yaitu jumlah pekerja ada 8, 9, 10, 11, 12. X2 yaitu lama waktu pengerjaan ada 21, 16, 11, 9, dan 6. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan dalam rupiah yaitu Y 168, 144, 110, 99, dan 72. Sigma X1 sama dengan 50, Sigma X2 sama dengan 63, Sigma Y sama dengan 593. X1 dikali Y, 8 dikali 168 sama dengan 1344. Dan seterusnya, Sigma X1Y sama dengan 5693. X2 dikali Y, 21 dikali 168 sama dengan 3528. Dan begitu seterusnya, Sigma X2Y sama dengan 8365. X1 dikali X2, 8 dikali 21 sama dengan 168. Begitu seterusnya, Sigma X1 dikali X2 sama dengan 593. X1 kuadrat, 8 kuadrat sama dengan 64, begitu seterusnya, Sigma X1 kuadrat sama dengan 510. X2 kuadrat, 21 kuadrat sama dengan 441. Begitu seterusnya, Sigma X2 kuadrat sama dengan 935. Lalu kita buat persamaan Sigma Y sama dengan NA plus B1 dikali Sigma X1 plus B2 dikali Sigma X2. Kita masukkan angkanya 593 sama dengan 5A plus 50 B1 plus 63 B2. Pekan persamaan 1. Lalu Sigma X1Y sama dengan Sigma X1 dikali A plus B1 dikali Sigma X1 kuadrat plus B2 dikali Sigma X1 dikali X2. Kita masukkan angkanya 5693 sama dengan 50A plus 510B1 plus 593 B2 merupakan persamaan 2. Lalu sigma X2 dikali Y sama dengan sigma X2 dikali A plus B1 dikali sigma X1 dikali X2
plus B2 dikali sigma X2 kuadrat. Kita masukkan angkanya 8.365 sama dengan 63A plus 593B1 plus 935B2 merupakan persamaan 3. Lalu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita kali 10, lalu persamaan 2 kita kali 1. Kita kurangi, hasilnya min 10 B1 plus 37 B2 sama dengan 237. Lalu kita eliminasi juga persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 kita kali 12,6, persamaan 3 kita kali 1. Lalu kita kurangi, hasilnya 37 B1 min 141,2 B2 sama dengan min 893,2. Min 10 B1 plus 37 B2 sama dengan 237 merupakan persamaan 4. Lalu 37 B1 min 141,2 B2 sama dengan min 893,2 merupakan persamaan 5. Lalu kita eliminasi dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 kita kali 3,7, lalu persamaan 5 kita kali 1. Hasilnya kita tambahkan, min 4,3 B2 sama dengan min 16,3. B2 sama dengan 3,791. Lalu kita substitusi nilai B2 ke persamaan 4. Min 10 B1 plus 37 B2 sama dengan 237. Kita masukkan angkanya B2. Lalu kita ketemu min 10 B1 sama dengan 96,74. B1 sama dengan min 9,674. Lalu kita substitusi juga B1 dan B2-nya ke persamaan 1. 5A plus 50B1 plus 63B2 sama dengan 593. Kita masukkan B1-nya, kita masukkan B2-nya. Hasilnya 5A sama dengan 837,9. Nilai A sama dengan 167,581. Setelah ketemu nilai A, B1 dan B2, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2. Y sama dengan 167,581 min 9,674 dikali X1 plus 3,791 dikali X2. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 167,581 min 9,674 dikali X1 plus 3,791 dikali X2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik Data View, lalu kita masukkan angka pada soal. Saya di sini mendapatkan soal dengan kode nomor 8. Setelah itu, masukkan data pada soal. Pertama, masukkan data jumlah pekerja, yaitu yang pertama adalah 8. Lalu yang kedua adalah 9. Dan yang ketiga adalah 10. Lalu yang keempat adalah 11. Lalu yang kelima adalah 12. Setelah itu sebelahnya masukkan data lama waktu pekerjaan, yaitu yang pertama 21, lalu yang kedua adalah 16, lalu yang ketiga adalah 11, lalu yang keempat adalah 9, lalu yang kelima adalah 6. Lalu setelah itu
Selanjutnya, masukkan data biaya yang dikeluarkan. Yang pertama adalah 168, yang kedua adalah 144, lalu yang ketiga adalah 110, lalu yang keempat adalah 99, dan yang kelima adalah 72. Setelah semua data sudah diinput, lalu kita pindah ke variabel view. Lalu nama variabelnya kita ganti menjadi X1, X2, Y. Lalu labelnya kita isi dengan jumlah pekerja, lama waktu pekerjaan, dan biaya yang dikeluarkan. Lalu measure-nya kita ganti dengan scale. Lalu jika sudah, kita klik Analyze. Lalu klik Regression dan pilih Linear. Lalu bagian biaya yang dikeluarkan kita taruh di Dependent. Lalu bagian jumlah pekerja kita taruh di Independent. Dan lama waktu pekerjaan kita taruh di Independent. Selanjutnya kita klik OK. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Di sini yang ANOVA, yang regression mempunyai hasil 5.678,688. Lalu yang residual mempunyai hasil 36,512, sehingga totalnya adalah 5.715,200. Lalu yang bagian koefisien, yang bagian konstan kita simbolkan sebagai A dengan hasilnya 167,581. Lalu yang jumlah pekerja kita simbolkan dengan B1 dengan hasil minus 9,674. Lalu yang lama waktu pekerjaan kita simbolkan dengan B2 dengan hasil 3,791. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Mirza Khairofiq akan menjelaskan nomor 2. Di nomor 2 ini soalnya adalah jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, berapa biaya yang dikeluarkan? Jadi jawabannya adalah di nomor 2 ini jumlah pekerja terakhir dari tabel adalah 12. Lalu 12 ditambah 1, hasilnya adalah 13. Hasil ini adalah nilai dari X1. Lalu lama waktu pengerjaan proyek terakhir di tabel itu 6. 6 min 4 sama dengan 2. Hasil itu adalah nilai dari X2. Lalu berapa biaya yang dikeluarkan
itu kembali ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan 167,581 minus 9,674 dikali X1 ditambah 3,791 dikali X2. Lalu substitusikan nilai X1 dan X2 yang baru, sehingga hasilnya adalah 49,401. Nah, hasil 49,401 itu nanti akan dikali dengan 100.000, sehingga hasil akhirnya adalah 4.940.100 rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 3, kesimpulan. Dari persamaan tadi didapatkan Y sama dengan 197,581 minus 9,674 X1 plus 3,791 X2. Dengan Y merupakan biaya, X1 merupakan pekerja, dan juga X2 merupakan waktu. Jika pekerja dikurangi dan juga waktu diperpanjang, maka biaya akan semakin mahal. Bisa kita lihat dari tabel, jika pekerja dikurangi dari 12 ke 11 ke 10 ke 9, lalu ke 8, dan juga waktu diperpanjang atau ditambah dari 6 ke 9 ke 11 ke 16 ke 21, maka biayanya akan semakin mahal. Bisa dilihat dari 72 ke 99 ke 110 ke 144 lalu ke 168. Jika pekerja ditambah dan juga waktu dipercepat atau dikurangi, maka biaya semakin murah. Bisa dilihat juga dari tabel, pekerjanya ditambah dari 8 ke 9 ke 10 ke 11 ke 12, lalu waktu dipercepat atau dikurangi dari 21 ke 16 ke 11 ke 9 ke 6, maka biayanya semakin murah dari 168, 144, 110, 99, dan juga 72. Dan juga dikerjakan dengan metode manual maupun SPSS, hasilnya akan sama. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.